Ya Habibullah, ya Rasulullah, trung 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 trung, ya Habibullah, trung 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 trung. Apa bedanya? Tetapi ada orang-orang Islam tertentu yang sering membahasin agama Kristen. Nah, saya ini menjawab mereka. Nah, cuman saya lihat mereka-mereka ini ya itu berstandar ganda. Contoh, Kristen, kenapa kamu menuhankan manusia? Loh, Saya boleh ngerokok nggak, Bang? nanti kena ban. Oh, Nanti Anda kena ban sama TikTok. Dia kan berkata, contoh, orang Kristen masuk gereja. Di gereja orang Kristen berseru-seru memanggil Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Betul nggak? betul, betul. Nah, lalu orang Islam lewat. Langsung berbisik. Konten lagi nyembah Tuhannya. Betul. Nah, kenapa? Kenapa begitu? Karena manusia kok dipanggil-panggil. Dia kan manusia kok dipanggil-panggil. Nah, saya balikin. Wahai kaum muslimin wal muslimat, saya pernah lewat suatu jalan. Ada orang muslim gelar tikar di jalan, sehingga saya disuruh putar balik. Putar. Ternyata mereka di jalan ngapain? Sama di jalan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, trung 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 trung, ya Habibullah, trung 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 trung. Apa bedanya? Kami berseru-seru kepada Yesus, kalian berseru-seru kepada Muhammad, tapi kalian nggak ngaku nuhanin manusia. Coba silakan. Itu beda memang. Ya, karena kalian itu punya standar ganda. Enggak. Itu memang beda, Bang Edis. Memang beda. Pertama, seperti yang Bang Edis selalu framing soal Muhammadku itu kan. Loh, betul tidak kalian berseru-seru Muhammadku, Muhammadku, ya. Dengarlah seruanku. Betul tidak itu? Betul, tapi lihat diksinya. Seruanku, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Seruanku, baik. ungkapanku. Baik, sekarang gini. Sekarang begini. Aku rindu kepadamu, Muhammadku, itu nyanyi. Baik. Baik. Bukan berdoa. Kalau misalnya ada seseorang bernama Budi. Budi sudah meninggal dunia. Betul. Lalu ada sekelompok orang yang memanggil-manggil Budi. Ya Budi, dengarlah seruan kami ya Budi. Wahai Budi. Menurut Anda itu mengkultus, menyembah Budi nggak? Menuhankan si Budi nggak? Enggak, soalnya begini. Ya Budi, dengarkanlah seru. Terus kenapa waktu kami Kristen berseru-seru di gereja dibilang menuhankan? Diksinya karena wahai Tuhan Yesus, berkati kami, berilah kami keselamatan, itu mendoa. Tuhan lagi, baik. Baik. Sekarang berarti gara-gara dipanggil Tuhan berarti jadi menuhankan ya, baik. Saya balikkan dulu kepada Anda. Ini balik lagi ke sini nih, baik. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23, di sini Nabi Yusuf berkata, "Innahu Rabbi." Nih. Nabi Yusuf dia berkata, "Innahu Rabbi." Siapa di sini Rabbi? Rabbi itu bosnya Nabi Yusuf. Iya, siapa? Ajaknya. Suaminya Zulaika itu, betul? Iya, suaminya Zulaika. Nah, ketika dia berkata Rabbi kepada suaminya Zulaika, berarti suaminya Zulaika itu Robnya tidak? Iya. Allah Robnya juga tidak? Iya. Berarti Nabi Yusuf punya berapa Rob? 2. Ya sudah. Terus kenapa kalian menyalah-nyalahkan kami? Gimana? Buat pengakuan dulu. Ayo buat pengakuan. Gini, biar tambah lagi daftar orang-orang muslim yang mengakui bahwa kalian punya 2 Rob. Saya muslim. Ya. Saya muslim. Ya. Saya mengaku. Udah, nggak usah begitu. Ya, sebentar. Jelaskan dulu. Enggak, ini harus buat pengakuan. Gini, karena kalau tidak dibuat pengakuan, nanti orang lain bilang bahwa saya yang ngomong. Coba buat pengakuan dulu. Nggak usah, ini udah direkam. Saya bertanggung jawab dengan omongan saya. Ya, tapi omong dulu. Saya CEO menyamar. Sebentar. Saya CEO menyamar. Saya CEO menyamar. Saya seorang muslim. Seorang muslim.
Saya seorang muslim. Mengaku. Saya seorang muslim mengaku. Bahwasanya dong, mengaku. Bahwasanya kami umat Islam. Saya tidak mewakili umat Islam. Ini saya mewakili pribadi. Oh udah, saya Islam, saya mengaku gitu coba. Saya Islam, saya mengaku. Iya, saya umat Islam. Saya Islam, saya mengaku Nabi Yusuf mengakui 2 rob. Sudah, puas. Oke, bahwasanya di dalam agama Islam ada 2 rob. Ada 2 rob. Enggak gitu. Konsepnya tuh saya jelaskan dulu. Mau nggak dijelaskan? Susah kalau sudah begini. Gimana? Kata rob bermakna apa? Dan Asmaul Husna, Robun itu ada. Tahu nggak Asmaul Husna, Bang Edi? Berarti apakah Nabi Yusuf musyrik? Sebentar. Apakah Nabi Yusuf musyrik karena dia punya 2 rob? Enggak. Oke. Terus kenapa? Terus kenapa kalian berkata Yesus Rob Tuhan? Iya. Bapak Tuhan? Iya. Roh Kudus Tuhan? Berarti musyrik. 3 Tuhan. Nah, berarti begini. Sementara kalian ada 2. Sementara kalian ada Yesus sebagai Tuhan untuk orang yang sebagai yang disembah. Buat pengakuan sekarang. Siapa bilang saya tidak mengakui? Siapa bilang saya tidak mengakui? Tuhan yang dimaksud dalam Kristen dan Tuhan yang dimaksud dalam Islam itu berbeda. Robun itu salah satu Asmaul Husna, itu predikat. Iya, itu predikat, hanya jabatan aja. Hanya sosok yang dituankan. Kata gitu. Kurios itu di dalam bahasa Arab satu-satu Bang kalau ngomong. Kalau ngomong satu-satu gantian biar enak kita. Saya belum, karena saya nggak dikasih kesempatan buat ngejelasin kan. Ya sudah, silakan. Saya udah bikin pengakuan. Kita kasih dia ngomong, silakan. Ya. Silakan. Baik. Dalam agama Islam, Robun itu adalah status sifat salah satu sifat Tuhan adalah Rob yang dituankan, ya. Makanya saat Bang memakai diksi sampai sekarang tidak hanya terhadap raja, saat seseorang mengatakan tuan atau bosnya, dia akan menggunakan diksi Rob. Itu nggak aneh. Sudah. Tapi yang dimaksud dengan Kristen, yang dimaksud oleh Kristen, tuan di sana adalah entitas yang disembah. Nah, itulah perbedaannya antara Tuhan dalam arti yang dimaksud Muslim dan Tuhan yang dimaksud oleh orang Kristen. Begitu, Bang Edis. Disembah itu diapain? Itu terserah Bang Edis. Itu masing-masing caranya menyembah. Ada yang ngomong tadi, disembah itu diapain? Ada nggak di dalam Quran sembah? Nggak ada. Apa bahasa aslinya di situ? Nggak ada. Dalam Al-Quran itu hanya umat muslim itu disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat. Oke, biar nggak melebar. Biar nggak melebar. Gini sekarang. Nggak ada kata sembah, nggak ada kata sembah. Oke, baik. Biar sekarang nggak melebar. Dalam keadaan bagaimanakah seseorang itu menyandang titel sebagai Rob? Saat dia punya posisi di mana dia bisa memerintahkan orang lain. Itulah. Baik. Muhammad menyandang status itu nggak di dalam umat? Kedudukannya di tengah-tengah umat dia menyandang status itu enggak? Ya. Oke. Setelah dia jadi raja, raja. Berarti Muhammad Rob enggak? Berarti Muhammad Robnya umat Islam enggak? Rob. Oke. Allah Robnya umat Islam enggak? Iya. Berarti umat Islam punya berapa Rob? Kalau hanya yang digunakan diksinya Rob. Makan gorengan 2. Banyak. Hanya mengaku 1. Tidak hanya 2. Makan gorengan 2. Ngakunya cuma 1. Makan gorengan 2. Hanya mengaku 1. Ya sudahlah kalau begitu. Apanya mau kita diskusikan? Ya sudah. Coba berarti sebentar kita hitung-hitungan. Sekarang kita hitung-hitungan. Enggak usah yang lain. Kita hitung-hitungan. Muhammad adalah Rob. Nah, kenapa nggak bisa yang lain? Allah adalah Rob. Pertanyaan saya, berapa Robnya umat Islam? Baik, saya jawab. Kalau menggunakan diksinya Rob dalam bahasa Arab. Mulai berapa? Jawab. Berapa Robnya? Ada berapa Rob di sini? Ada berapa Rob? Banyak. Allah sama Muhammad berapa? Allah sama Muhammad berapa? Banyak, tidak hanya Allah sama Muhammad. Banyak. Kalau menggunakan kata Robi, banyak. Oke. Banyak. Sebutkan, Anda bilang sebentar, Bang, gantian dulu. Gini, Anda menyebut banyak, gini saja.
sebutkan selain Allah dan Muhammad satu orang yang kalau ngomong seluruh umat muslim harus dengar dia, nggak boleh ngelawan dia. Sebutkan, siapa namanya? Ini arahnya kemana? Ini arahnya kemana? Kalau saya Anda ngarang bebas. Sebentar. Anda mengarang kenapa? Bang, boleh gantian kita bicaranya? Sebentar. Boleh kita gantian bicaranya? Saya baru bicara, Bang Edi. Anda sebentar. Anda tadi kalau kita sama-sama bicara, siapa yang mau didengar? Enggak. Kalau kita sama-sama bicara, yang mau kita dengar siapa? Ya. Tadi saya bertanya kepada Anda, jika Allah bicara, adakah seorang muslim yang boleh membantah? Nggak boleh. Nggak boleh ada yang bantah Allah. Kedua, Muhammad. Tidak boleh ada yang membantah Muhammad. Semua harus sami'na wa ta'na. Ketika Allah bicara, sami'na wa ta'na. Ketika Allah berfirman, sami'na wa ta'na. Pertanyaan saya, sebutkan satu orang yang kalau berbicara, semua umat muslim harus mengucapkan sami'na wa ta'na. Selain Allah dan Muhammad. Sebutin satu orang, namanya siapa? Nggak ada. Nggak ada, berarti ada yang bantah. Berarti bahkan makanya pun, sebentar dulu, Pak. Muhammad yang bantah. Iya, Allah saja ada yang bantah kok. Ke Muhammad pun ada yang bantah. Iya, Allah saja ada yang bantah, tapi itu kan bukan ajaran Islam. Bang, kalau ngomong bareng ini siapa yang mau kita dengar, Bang? Kalau kita ngomong bareng yang mau kita dengar siapa? Ngomongnya satu-satu. Gini loh. Saya sambil ngerokok ya, tapi nggak kena Ben. Ya. Gini, dengar. Allah itu kalau berfirman, umat muslim ada yang bantah. Betul. Allah bilang, jangan dekati zina. Umat muslim rame-rame berzina banyak. Kita bukan ngomong, dengar. Kita bukan ngomongin itu. Kita, sebentar Bang, dengerin saya dulu. Dengerin saya. Kita ngomong sejatinya. Menurut ajaran agama Islam sejatinya, jikalau Allah berfirman, seluruh umat harus berkata sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Betul. Itu harusnya begitu. Itu ajaran Islam. Ketika Rasulullah bersabda, seluruh umat harus berkata sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami patuh. Pertanyaan saya. Enggak. Kalau Rasulullah enggak sami'na wa ta'na. Banyak yang bantah. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda ayat Al-Quran yang Anda akan gelimpungan menjawabnya. Baik. Banyak riwayat. Nah, Rasulullah dibantah oleh sahabatnya. Banyak riwayat. Berarti itu menunjukkan bahwa tidak sami'na wa ta'na umat muslim terhadap Nabi Muhammad. Tapi saat Nabi Muhammad menurunkan menyampaikan orang Aisyah aja membantah Muhammad. Sebentar. Kalau makanya orang-orang Syiah bilang Aisyah itu di neraka karena membantah Muhammad. Menyampaikan wahyu dari Allah, maka sami'na wa ata'na, betul. Tapi saat Nabi Muhammad menyampaikan perintah tidak semuanya, sami'na wa ata'na. Silakan. Oke, saya akan tunjukkan kepada Anda. Baik. Kelihatan? Surat Al-Ahzab ayat 36. Perhatikan. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan segala suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Coba, apakah Anda berani membantah Allah dan Rasul-Nya? Tidak. Saat menyampaikan wahyu dari Allah, saya tidak berani membantah umat Islam. Oke, sekarang saya tanya. Oke, Anda mengatakan menyampaikan keinginannya, para sahabat ada yang menolak. Oke. Baik. Anda berkata begini. Baik, Anda berkata begini. Ya, kalau Rasul menyampaikan firman Allah, kita harus taat. Tapi kalau dia tidak menyampaikan firman Allah, kita kentutin saja dia. Baik, dengar omongan saya. Nggak gitu, sampean jangan framing. Karena Anda mau bantah dia. Oke. Oke, baik. Saya akan tunjukkan satu ayat. Ada ayat tertulis begini. Ayat Al-Quran tertulis begini. Yang artinya, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Pertanyaan saya, pernahkah Muhammad mengucapkan sesuatu yang keluar dari mulutnya yang berasal dari hawa nafsunya?
Pernah? Berarti bertentangan dengan ayat ini. Di sini dikatakan apa? Enggak. Ayat ini menerangkan. Saya jelaskan. Ayat ini jelas-jelas berbicara tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya. Antiku ila wahyu yuha itu saat Nabi Muhammad menyampaikan wahyu dalam masa 23 tahun. 23 tahun. Saya akan tunjukkan lagi. Perkataannya itu wahyu. Baik, saya akan tunjukkan lagi. Tidak selalu. Ya. Berarti kadang-kadang dia mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Kadang-kadang dia salah ngomong berarti. Ya. Baik. Memang mereka udah kurang ajar terhadap Nabi. Saat Nabi saat di perang Khandaq dia berpendapat seperti A, karena itu nafsunya, lalu dibantahlah oleh sahabat. Menurut para sahabat ini lebih baik ya Nabi, ya udah kamu lebih tahu tentang itu. Itu buktinya. Baik. Saya akan tunjukkan Muhammad itu pernah bersumpah sambil menunjuk kepada mulutnya bahwa mulutnya tidak pernah mengatakan yang salah. Baik. Pokoknya kalau kita bahas Muhammad, mereka akan babak belur, saudara-saudara. Baik. Saya akan bacakan. Nih, dari Abdullah bin Amr, ia bercerita, dulu aku menulis apapun yang ku dengar dari Rasulullah. Nah, jangan pergi dulu Bang, jangan pergi dulu. Biar saya tunjukkan bahwa tidak pernah keluar dari mulut Rasul yang salah. Macam-macam Anda. Perhatikan. Baik. Dari Abdullah bin Amr, ia bercerita, dulu aku menulis apapun. Bang, dengar dulu Bang, dengar. Dari Abdullah bin Amr, ia bercerita, dulu aku menulis apapun yang kudengar dari Rasulullah untuk kemudian kuhafalkan. Lalu orang-orang Quraisy melarangku. Kata mereka, ini persis omongan orang Quraisy seperti Anda ini. Apakah kau menulis? Apakah kau menulisnya? Sedangkan Rasulullah terkadang bersabda dalam keadaan marah dan terkadang bersabda pula dalam keadaan hati yang baik. Lalu aku berhenti menulis. Hingga aku ceritakan itu semua kepada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, perhatikan. Tulislah, demi Tuhan yang nyawaku berada dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dari lisanku kecuali ucapan yang hak benar. Pertanyaan saya, pernahkah keluar dari lisan Muhammad yang bukan hak? Tidak. Berarti semua yang diucapkan Muhammad betul? Betul. Pernahkah sahabatnya membantah Muhammad? Pernah. Apakah karena ucapan Muhammad salah? Bukan salah, itu hanya tidak afdol. Hanya tidak tepat. Tahu salah enggak? Tahu salah benar enggak? Tahu salah benar enggak nih? Apakah pernah keluar dari mulutnya kecuali yang benar? Pernah nggak keluar dari mulutnya kecuali yang benar? Iya, benar dan salah itu kita definisikan dulu. Kalau putih dibilang hitam itu salah. Ya kan? Oke, pertanyaan saya, pernah tidak keluar? Pernah tidak keluar? Sebentar. Aduh, ini berat ini. Saya balik dulu aja saya balik dulu. Memang mereka ini berat sekali, saudara-saudara ya. Lawan saya aja. Coba, Xiao, dengar, Xiao menyamar, dengar. Kita sepakat dulu ya, bahwa mulutnya dia. Sepakat aja dulu. Oke, apakah pernah keluar kosakata dari lisannya Muhammad sesuatu yang salah? Tidak. Tidak pernah. Berarti kalau demikian, semua yang diucapkan Muhammad adalah kebenaran, betul? Ya. Oke, berarti kalau Muhammad ngomong, wajib nggak umat muslim patuh? Apa yang diomongkan, iya. Wajib patuh. Nah, makanya saya bilang, terhadap Allah dan Muhammad, kalian harus ucapkan sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami patuh, betul? Tapi ada sahabat yang membantah, kan saya menjelaskan tadi. Makanya saya bilang sahabat itu telah tapir. Nggak berkembang. Sahabat itu telah durhaka. Nih, dengar nih. Tidak. Kenapa saya katakan sahabat itu durhaka? Perhatikan ini loh, ini ayatnya nih. Nih, perhatikan ini, dengarkan. Barang siapa yang mendurhakai, ini loh. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya sesungguhnya telah sesat yang nyata. Betul? Nih, Bang Edis gini, Bang Edis. Ada berat, saudara-saudara. Tapi ada yang lebih baik.
Maka sahabat berpendapat, ya Rasulullah ini lebih baik seperti ini. Ya udah dilaksanakan. Baik. Membantahnya seperti itu. Saya akan tunjukkan kepada dia. Baik, saya balikan ya. Jadi Om Muhammad nggak pernah salah ngomong ya? Nggak pernah salah ngomong ya? Untuk pembelajaran pernah. Tapi itu untuk tadi katanya nggak pernah, sekarang pernah. Saya balik lagi. Pertanyaan saya, pernahkah keluar dari mulut Muhammad yang salah? Tidak. Baik, saya tunjukkan ayat ini. Ya. Pegang omongan Anda ya, jangan nanti berbelit-belit lagi ya. Memang kalian ini kayak belut. Perhatikan. Kisah Nabi Muhammad yang pernah apa? Pernah apa? Salah. Tadi Anda bilang Muhammad tidak pernah salah, betul? Iya. Baik, kita bacakan. Makanya kalau Anda pelajari agama Islam, sebentar lagi Anda akan meninggalkannya. Ya. Jawab dengan omongan saya. Baik, saya bacakan. Dari Anas bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi. Dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia. Pertanyaan saya, berarti Muhammad salah nggak di sini? Salah ngomong nggak? Enggak. Buset dah. Dengarkan. Itu sedang bercerita Nabi Muhammad menyarankan dikawinkan. Judulnya saja Muhammad pernah salah. Itu yang ngasih judul yang aja. Ngasih judul. Hanya saja setelah dikawinkan nggak tumbuh. Oke. Akhirnya apa Nabi sebabnya? Muhammad diprotes kan, kok nggak tumbuh? Ya udah kamu yang lebih baik kan gitu. Saya udah bilang baik. Iya, berarti dia salah nggak? Berarti dia salah nggak? Mengawinkan kurma tuh nggak salah. Dari apa salahnya? Itu iya, dia bilang gini loh. Aduh. Saya ulang lagi. Memang berat mereka ini ya. Baik. Mengawinkan kurma gini. Salah nggak? Mengawinkan begini. tumbuhan salah CEO, dengarkan. Saya tanya dulu. Mengawinkan kurma salah nggak? Tidak salah. Tidak salah. Itu yang disalahin Muhammad. Lebih baik metode itu. Itu yang disalahin Muhammad. Jadi biar Anda paham, Anda ini nggak ngerti duduk perkaranya. Dengarkan. Jadi Muhammad tuh pergi ke Madinah. Di Madinah, para petani kurma ini menggabungkan benang sari dan putik itu secara manual. Biasanya yang menempelkan benang sari ke putik itu kan kumbang, kupu-kupu. Nah, mereka bikin manual. Ditempelin itu benang sari dan putik supaya lebat buahnya. Lewatlah Muhammad. Dibilang, apa yang mereka kerjakan itu adalah sia-sia dan mubazir. Sesungguhnya jika dibiarkan saja begitu, pohon kurma itu akan tetap baik-baik saja dan berbuah. Karena sang Nabi yang ngomong, sang Nabi tidak pernah ngomong salah, tidak pernah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, tidak pernah juga dia mengatakan sesuatu yang tidak benar kecuali yang hak. Maka petani kurma mendengarkan. Siap sang Nabi. Ternyata setelah dituruti, Nabi lewat lagi. Ada apa dengan pohon kurma kalian ini? Gagal panen sang Nabi. Kenapa gagal panen? Loh, bukankah Anda yang mengatakan bahwa kami dulu mengawinkan itu percuma saja? Sang Nabi ngeles dengan kata-kata, sesungguhnya kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Makanya saya takutnya nanti di yaumil akhir, kalian sama-sama di neraka. Terus kalian ngomong, wahai Nabi, kenapa kami di neraka? Itu kan pendapat saya. Awas nanti kalian nyesal sama-sama di neraka. Boleh dijawab. Udah, kau nggak ilmu. Kau bertobat sana. Bertobat. Heran saya dengan mereka ini. Udah dijawab dengan dalil-dalil, tapi masih saja ngeyel. Heran saya dengan mereka ini. Capek juga ya teman-teman ya. Aduh. Bagaimana ini saudara-saudara? Sudah jam berapa? Sudah hampir jam 12. Jadi teman-teman sudah waktunya makan siang.
teman-teman kita rehat dulu, makan siang dulu ya. Mudah-mudahan nanti malam kita lanjut kembali. Ya, makanya teman-teman jangan lupa pantengin terus channel ini dan jangan lupa follow ya, follow. Ya, jadi kepada kalian ya teman-teman, supaya kalian tidak kena prank, ikutin sajalah yang sudah jelas. Yang nggak pakai acara mudah-mudahan. Ya, kalau Anda ditanya apakah Anda akan masuk surga, jawabannya insya Allah, mudah-mudahan. Mengikuti Yesus tidak ada mudah-mudahan. Ingat lagunya Asmiranda, firman-Mu ya dan amin. Ya dan amin. Bukan mudah-mudahan. Bukan. Ya, makanya kata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, makanya ikut yang pasti-pasti aja, ya. Kalau dulu Asmiranda lagunya firman-Mu mudah-mudahan, tapi setelah dia menjadi Kristen, firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku. Nah ya seperti itu, oke? Oke, saya rasa seperti itu aja teman-teman. Kita rehat dulu. Jangan lupa nanti malam pantengin terus channel ini supaya kita ketemu lagi. Di akhir acara teman-teman sekali lagi support dan dukung ya, support dan dukung channel ini. Bagi teman-teman yang ada berkat, teman-teman bisa mensupport program ini, program untuk menjawab tuduhan-tuduhan mereka dan sekaligus mengcounter, membalikkan pertanyaan-pertanyaan mereka itu kepada diri mereka sendiri. Silakan teman-teman screenshot, tangkap layarnya ya. Saya tahu jamaah di sini tuh paling banyak adalah jamaah kaum muslimin wal muslimat, ya memang makanya Kristennya di sini sedikit. Memang nggak apa-apa, karena memang yang saya inginkan itu jamaah di sini tuh yang ramenya kaum muslimin wal muslimat ya. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk diskusi siang hari ini sampai jumpa. Kita semua shalom, sampai jumpa, selamat.